Halo Sobat LinkedIn. Pada kesempatan kali ini, kami dari PMAK Migas akan berbagi ilmu kepada sobat-sobat semuanya. Kita akan berbagi ilmu terkait metode EOQ. Apa itu EOQ? Economic Order Quantity. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi ilmu terkait metode EOQ yang mana diterapkan pada pengendalian suku cadang tubing di PT Pertamina EP Tanjung. Baik, sebelum kita menyimak ilmu yang kita sharing, alangkah baiknya saya berpantun untuk Sobat LinkedIn semuanya. Izin ya teman-teman, jalan-jalan bersama Mas Aknal. Ke pasar beli layang-layang. Cakep, Mari berkenalan. cakep. Perkenalkan saya Rafli Ranu. Baik, jadi di sini saya dan Raffi Ranu akan berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian. Sebelum itu, sebelum masuk ke pembahasan inti, alangkah baiknya izinkan teman saya untuk menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan studi literatur, lalu metode, hasil pembahasan, dan kita bisa tarik kesimpulan. Baik, untuk yang pertama terkait pendahuluan, silakan Raffi Ranu menjelaskan. Jadi teman-teman, Pertamina EP merupakan perusahaan BUMN, badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi dengan produk yaitu minyak mentah. Sistem pengendalian persediaan yang digunakan oleh PT Pertamina EP Tanjung dilakukan dengan perkiraan secara tradisional dan dikelola dengan menggunakan aplikasi MySAP. Namun, kebijakan untuk melakukan penyediaan suku cadang masih tergantung pada frekuensi penggunaan suku cadang tersebut. Keadaan yang terjadi pada gudang PT Pertamina EP Tanjung yaitu pola permintaan untuk suku cadang tubing 2,7/8 IN, lalu ada J55, ada 6,5 ppf, EUE R2 bersifat acak, kemudian permintaan berpola tidak menentu. Artinya, bisa saja permintaan nol dalam jangka waktu yang panjang dan juga tidak mempunyai variasi besar antara kebutuhan dan kuantitas permintaan. Item persediaan yang memiliki jumlah banyak, kemudian tidak bergerak dalam waktu yang lama, mengakibatkan biaya penyimpanan dan penanganan yang besar. Peningkatan penyimpanan juga penanganan material dapat meningkatkan biaya total persediaan. Hal ini menjadi kendala bagi fungsi warehouse dan distribution. Untuk melakukan pengendalian persediaan pada suku cadang, karena belum adanya metode dan kebijakan yang tepat untuk variasi permintaan tersebut, berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu bagaimana cara yang optimal untuk mengendalikan persediaan pada suku cadang tubing. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu bagaimana mengoptimalkan pengendalian persediaan pada suku cadang tubing di PT Pertamina EP Tanjung dengan metode Economic Order Quantity atau EOQ untuk mengendalikan persediaan. Nah, jadi itu teman-teman pendahuluan dan latar belakang kenapa sih metode EOQ harus diterapkan dalam studi kasus ini. Nah, kita mempelajari lebih lanjut karena nggak afdol dong, kita udah tahu latar belakang dari kenapa sih EOQ ini harus diterapkan. Nah, lebih baik kita tahu dulu nih inti dan teori dari apa yang kita bahas. Nah, inti dari yang kita bahas adalah tentang persediaan. Teman-teman udah tahu belum apa itu persediaan? Baik, oke aku jelasin. Persediaan adalah bahan mentah, barang barang jadi, bahan pembantu, bahan pelengkap, komponen yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan, dan pada umumnya persoalan yang dihadapi dalam pengendalian persediaan itu selalu berkaitan dengan usaha untuk menentukan besarnya persediaan yang optimal dan meminimumkan ongkos penyimpanan dan memaksimumkan tingkat ketersediaan. Dan usaha untuk menentukan ukuran pesanan yang optimal yang meminimumkan ongkos pesan dan ongkos penyimpanan. Nah, perlu teman-teman ketahui, persediaan ini agar efektif dan optimal harus ada suatu pengendalian. Gimana sih caranya mengendalikan persediaan? Nah, pengendalian persediaan ini harus dilakukan secara fisik, mulai dari penerimaannya, mulai dari pengemasannya, mulai dari penempatan dan pengaturan persediaannya, itu harus benar-benar ditentukan, teman-teman.
Oke, selanjutnya selain kita harus tahu apa itu definisi persediaan, kita harus tahu definisi dari safety stock dan economic order quantity yang akan dijelaskan oleh Rafilano. Pada Rafilano dipersilahkan. Jadi yang pertama kita membahas safety stock. Safety stock merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan kondisi persediaan yang selalu aman atau penuh pengamanan dengan harapan perusahaan tidak akan pernah mengalami kekurangan persediaan. Lalu, Economic Order Quantity atau EOQ merupakan sebuah teknik kontrol persediaan yang meminimalkan biaya total dari pemesanan dan penyimpanan. Metode Economic Order Quantity dapat diartikan sebagai kuantitas bahan baku dan suku cadangnya yang dapat diperoleh melalui pembelian dengan mengeluarkan biaya minimal, tetapi tidak berakibat pada kekurangan dan kelebihan bahan baku dan suku cadang. Sementara itu, ada pula sumber menurut Trianto yang menyatakan bahwa economic order quantity adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa economic order quantity atau EOQ adalah jumlah pembelian persediaan yang dilakukan dengan efisien agar biaya persediaan keseluruhan menjadi sekecil mungkin. EOQ dihitung dengan memperhatikan variabel biaya persediaan. Ada dua macam biaya yang digunakan sebagai dasar perhitungan EOQ, yaitu biaya pemesanan atau ordering cost dan biaya penyimpanan atau carrying cost. Secara garis besar, langkah perhitungan dengan menggunakan metode economic order quantity adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung quantity order. Yang kedua, menghitung frekuensi pemesanan yang optimal. Yang ketiga, menghitung nilai safety stock. Yang keempat, menghitung nilai pre-order point total kebutuhan suku cadang. Oke, hasil pembahasannya, total kebutuhan suku cadang sebesar 1.777 JT. Didapatkan dari jumlah pemakaian tubing 2,7/8 IN, J55, 6,5 ppf, EUE, R2 periode Juli 2022 sampai Juni 2023. Sedangkan biaya pesan untuk sekali pesan sebesar 24,68 juta dengan biaya simpan 21,40 juta. Nah, jadi itu teman-teman kita udah tahu beberapa data yang dipunyai oleh Pertamina Api Tanjung. Selanjutnya kita langsung saja ke perhitungan EOQ. Nah, jadi perhitungan penentuan pemesanan dan menggunakan metode EOQ mempunyai rumus teman-teman. Jadi perlu teman-teman sobat LinkedIn ingat ya. EOQ itu punya rumus. EOQ sama dengan akar 2 kali biaya pesan untuk sekali pesan dikali kebutuhan bahan baku per bulan dibagi biaya simpan. Di mana untuk biaya pesan untuk sekali pesan itu ditandai dengan lambang huruf S dan kebutuhan bahan baku per bulan ditandai dengan lambang huruf D. Lalu untuk biaya simpan ditandai dengan lambang huruf H. Jadi EOQ sama dengan akar 2 kali S kali D per H. Nah, 77. Dan biaya pesan untuk sekali pesan tubing yakni 25,68 juta. Maka untuk biaya simpannya tadi sudah dijelaskan oleh Raka. EOQ sama dengan akar kali, maaf, EOQ sama dengan kali 25,68 per 21,40 sama dengan 65,3 atau mungkin bisa dibulatkan ke atas, maka EOQ didapatkan sebesar 66 JT. Total kebutuhan suku cadang yang kita 777 JT didapatkan dari jumlah Juni 2023 berdasarkan perhitungan di atas, maka didapatkan EOQ yakni sebesar 66 JT.
sebesar 60. Kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, kalian juga harus benar-benar dengan D per EOQ. Jadi D itu demand dan Q itu sebenarnya EOQ, teman. Jadi tadi kita sudah EOQ-nya sebesar 66 JT. Maka 1777 frekuensi pemesanan suku cadang menggunakan metode EOQ sebagai mendapatkan frekuensi, teman-teman. Kita bisa melakukan perhitungan, harus menghitung rata-rata pemakaian bahan baku sesungguhnya dari besarnya demand keseluruhan dibagi N itu apa sih? N itu banyaknya data tersebut diambil. Nah, kita mempunyai data dari 12 bulan. Maka N di situ sebesar 12. Maka sama dengan 148,08. Nah, itu dapatkan rata-rata, otomatis kita bisa menghitung standar deviasi rumus akar sigma X, N-nya tetap seperti tadi. Dan kita kan udah tahu nih X-nya berapa. Tinggal kita masukin di rumus Excel, maka didapatkan sigma X min X bar kuadrat didapatkan 660,9. Maka standar deviasi akar 1075,660,9 besar 120,98. Nah, selanjut dengan pemakaian asumsi bahwa perusahaan akan menerapkan persediaan cadangan sebesar 5%, maka YZ yang memberikan probabilitas besar 1 min A sebesar 1 alfa ya kan tadi 0,05. Sehingga diperoleh Z dengan tapi kalau kok 0,95-nya dapat dari mana? Nah, kalian bisa searching di tabel normal. Nah, kalau kanannya, lalu nanti pasti kalian akan mendapatkan nilai 1,65 atau apa? Nilai Z yang kita dapat dari probabilitas bisa menghitung safety stock. Nah, safety stock itu tadi standar deviasi kan hitung nih, kita mendapat 20,98 tadi dikalikan dengan nilai Z 0,65. Maka hasil bulatkan ke atas senilai 200 maka persediaan sebesar 200 J. Enggak berubah. Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya kita udah ada informasi tambahan. Jadi perusahaan memiliki waktu bulan dan rata-rata jumlah hari kerja mereka
260 hari kerja. Dalam data tambahan tersebut, kita bisa hitung tingkat penggunaan rumus demand per waktu. Maka demand-nya tadi 1777 dibagi waktu 260 hari. Maka didapatkan hasil 6,83 atau bisa dibulatkan ke atas menjadi 7 JT. Maka tingkat waktu perharinya sebesar di sini kita bisa menghitung teman-teman titik pemesanan kembali atau reorder point. Nah, reorder point ini mempunyai rumus U ditambah L adalah lead time atau waktu tunggu ditambah SS safety stock. U-nya 7 kali lead time 3 bulan ditambah 200 safety stock yang tadi kita dapat 200 didapatkan hasil 221 JT. Kita udah tahu kan nilai reorder point-nya menyentuh angka 220 lisan sebenarnya 221 JT, bukan 200 lagi tambahan nih teman-teman. Setelah kita udah menghitung reorder point sebanyak 9 kali. Dan total persediaan bahan baku dan perhitungan biaya total ini dimulai untuk kebutuhan. Nah, dari sini kita bisa hitung total biaya dikali biaya sama dengan jumlah yang perusahaan $68. Maka 9 kali $25,68 sama dengan nah selanjutnya kita bisa menghitung persediaan dikali biaya simpan. Total persediaannya tadi 21,40. Maka didapatkan nilai 60.080 dolar. Kita tahu total biaya pesan dan kita udah tahu total biaya simpan. Otomatis kita di perusahaan. Nah, menambahkan aja dari total. Tadi kan kita udah menghitung nih sebesar 231,12 dolar dan untuk biaya pesannya sebesar 60.640 dolar, 835,92 dolar. Jadi teman-teman menghitung safety stock dan kita sekarang udah sampai di perhitungan total keseluruhan. Nah, untuk teman-teman nanti misal ada yang belum paham, mungkin bisa kontak-kontak kami di bawah deskripsi video akan kami cantumkan. Jadi untuk kalian yang belum paham, akan kontak untuk kalian hubungin. Oke, jadi itu hasil di kasus pengendalian suku cadang tubing Tanjung. Nah, sebelum kita tutup nih teman-teman, kita sudah menarik beberapa kesimpulan. Tubing untuk kebutuhan di bulan Juli 2022 hingga Juni 2023 menggunakan EOG sebesar 5,1
$2. Nah, mungkin akan dibacakan oleh. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Pusing nggak nih? Pasti pusing lah ya, namanya juga belajar. Kalau nggak pusing dulu gimana mau paham? Jadi ada kesimpulan tambahan nih teman-teman. Keunggulan metode EOK adalah dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak persediaan yang harus dipesan, dalam hal ini bahan baku, dan kapan seharusnya pemesanan dilakukan. Dapat mengatasi ketidakpastian permintaan dengan adanya persediaan pengaman, yakni safety stock. Kelemahan yang terdapat pada metode ini yaitu menempatkan pemasok sebagai mitra bisnis. Sementara karena paradigma untung rugi ditetapkan oleh mereka. Sehingga penggunaan model ini menyebabkan berganti-ganti pemasok. Dan hal ini dapat mengganggu proses produksi akibat relasi perusahaan dengan pemasok yang tidak berdasar pada hubungan kerjasama yang erat. Nah, setelah kita ngobrol dari awal, inilah akhirnya. Kita ngobrol dari hulu, inilah hilirnya. Inilah the real kesimpulannya. Jadi, analisis economic order quantity sebesar 66 JT dengan frekuensi pemesanan sebanyak 9 kali. Persediaan pengaman atau safety stock sebesar 200 JT dan reorder point di titik 221 JT. Total biaya persediaan menggunakan metode economic order quantity sebesar 60.835,92 dolar. Terima kasih. Mungkin sekian edukasi yang bisa kami beri kepada kalian-kalian semua. Semoga apa yang kita berikan bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Sobat LinkedIn.